Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah amma ba'dah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bapak saat ini berada di hutan di belakang perumahan Korem Lempake. Di belakang Bapak ini subhanallah membentang pemandangan yang sangat indah. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan bagi kita semua umat manusia. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita sebagai manusia dikaruniai nikmat oleh Allah ini agar bisa memanfaatkannya demi kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat, dan tentu kita harus mensyukuri karunia Allah ini dengan cara tetap menjaga kelestarian alam ini. Jangan sampai kelestarian alam ini rusak hanya karena ulah jahil tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, dan ini adalah kewajiban kita semua untuk menjaganya. Maka tidak salah kalau Allah mengingatkan kita semua dan dilakukan berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang engkau dustakan? Karena ternyata di sekitar lingkungan kita begitu banyak nikmat karunia, pemandangan alam panorama yang sangat indah. Semoga keberadaan alam yang indah ini tetap terus berlangsung ya, dan itu harus senantiasa kita jaga dan lestarikan, dan tetap masih ada untuk anak cucu kita nanti. Tetap semangat. Kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini bersama Bapak, yaitu adalah pelajaran IPS terpadu. Silahkan simak materi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi kelas 7 MTS Muhammadiyah 1 Samarinda yang semoga senantiasa tetap bergembira, sehat selalu, dan tetap bersemangat untuk terus belajar walaupun dalam situasi COVID yang mana kita harus tetap belajar secara online. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita masuk ke pertemuan ketiga yang mana kita akan membahas tentang letak astronomis, letak geografis, dan juga letak geologis. Kenapa kita harus membahas ini? Karena ini akan sangat penting sekali. Mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa kok di Indonesia itu ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, ada waktu Indonesia Timur. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, setelah kita membahas tentang ini, nanti kita akan tahu kenapa bisa seperti itu. Mungkin juga banyak di antara kita bertanya, kenapa ada pulau-pulau tertentu yang rawan terjadi gempa? Dan juga pulau-pulau tertentu yang di sana banyak terjadi gunung meletus. Tetapi kemudian juga kenapa Pulau Kalimantan ini relatif aman gitu ya dari bencana gunung meletus ataupun dari bencana gempa bumi misalnya. Ini kenapa bisa terjadi? Nah, setelah kita membahas tentang letak Indonesia, baik secara astronomis, secara geografis, maupun secara geologis, nanti kita insya Allah akan memahami tentang apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Yang pertama, anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang letak astronomis Indonesia. Jadi, seluruh wilayah Indonesia itu terletak di dalam batas ya. Jadi ada batas-batas Indonesia. Jadi misalnya adalah paling barat atau sebelah barat Indonesia ini paling barat itu ada yang namanya Pulau Weh. Ini di ujung barat pulau atau di ujung barat laut Pulau Sumatera ya, pada 95 derajat ya, bujur timur.
Kemudian juga paling timur itu ada kota Merauke ya, yang terletak pada 141 derajat bujur timur. Nah, bagaimana dengan paling utara? Nah, paling utara itu ada juga Pulau Weh ya. Jadi Pulau Weh ini selain dia paling barat, dia juga paling utara ya. Kemudian demikian juga untuk paling selatan itu ada yang disebut dengan Pulau Rote yang berada di Nusa Tenggara Timur. Nah ini, jadi Pulau Rote ini eh, dia dekat dengan, kalau misalnya wilayah Indonesia yang paling dekat dengan Australia itu adalah Pulau Rote. Nah, anak-anakku sekalian, bisa diperhatikan peta yang ada di layar. Di sini paling barat itu ada ditulis Pulau Rondo, ya. Pulau Rondo ini sebenarnya dia lebih jauh dari Pulau Weh tadi itu. Tetapi karena Pulau Rondo ini dia kecil dan tidak ada penghuninya, ya, artinya belum ada masyarakat atau manusia yang tinggal di sana, maka kemudian dianggap yang paling barat itu adalah Pulau Weh yang sebenarnya tidak jauh dari Pulau Rondo ini, tetapi dia sebenarnya masih lebih dekat dengan Pulau Sumatera. Tetapi Pulau Weh ini ada penghuninya, ya, ada penghuninya. Maka dianggap yang paling barat itu adalah Pulau Weh. Begitu juga dengan paling utara, ya. Jadi paling barat di sini, ya. Kemudian dia juga paling utara. Nah, kalau kita garis seperti ini, yang paling utara masih juga, ya. Nah ini. Kemudian paling timur itu di sini ya. Ini ada yang namanya Kota Merauke ya di Papua. Dia berbatasan dengan Papua New Guinea ya. Ini paling timur ya, Kota Merauke. Sementara paling selatan ya, ini ditulis dengan Pulau Dana. Memang benar bahwa yang paling selatan itu Pulau Dana, dan Pulau Dana ini juga sesungguhnya wilayah Indonesia yang paling selatan, tetapi dia belum ada penghuninya ya, artinya belum ada penghuninya, sehingga kemudian yang dianggap paling selatan karena ada penghuninya itu adalah Pulau Rote. Nah, sebelah selatannya ini adalah Australia. Jadi sangat dekat sekali ya. Kalau misalnya wilayah Indonesia mau ke Australia, yang paling dekat itu adalah dari wilayah Pulau Rote atau Pulau Dana ini. Tetapi Pulau Dana masih belum ada penghuninya. Nah, anak-anakku sekalian, letak astronomis ini adalah letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur, anak-anakku sekalian, ya. Jadi, anak-anakku sekalian sebelumnya juga perlu untuk memahami apa itu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang, anak-anakku sekalian, ya. Garis lintang ini adalah garis khayal ya, seperti ini ya. Ini garis khayal ya. Dia memisahkan bumi atau membelah bumi menjadi bagian utara dengan bagian selatan ya. Jadi kalau sebelah utaranya garis lintang ini, maka dia disebut dengan lintang utara. Kalau sebelah selatannya disebut dengan lintang selatan ya. Nah ini garis khayal. Nah, adanya garis lintang ini nanti berdampak kepada iklim atau cuaca yang dialami oleh suatu wilayah atau suatu negara. Sementara kalau garis bujur ini membentang dari utara ke selatan, ya. Garis bujur ini memisahkan atau membelah bumi menjadi bagian barat dengan bagian timur. Maka kemudian disebut dengan bujur barat maupun bujur timur. Nah, dampaknya adalah dengan adanya garis bujur ini tadi, mengakibatkan wilayah yang satu dengan wilayah lainnya di bumi ini, termasuk di Indonesia, terjadi perubahan atau perbedaan zona waktu ya. Jadi garis bujur ini mengakibatkan terjadinya perbedaan zona waktu antara negara satu dengan negara lain atau wilayah satu dengan negara lain. Sementara kalau garis lintang ini menyebabkan terjadinya perubahan atau perbedaan suhu atau perbedaan iklim antara wilayah satu dengan wilayah lain atau negara satu dengan negara lain. Nah ini. Nah, anak-anakku yang semoga dirahmati Allah, adapun letak astronomis negara Indonesia ya, jadi negara yang ada di peta ini adalah negara kita, Indonesia, terletak pada 6 derajat lintang utara ya. 6 derajat lintang utara. Nah ini ya, yang ada di garis merah ini adalah batas ya negara Indonesia, jadi terletak pada 6 derajat lintang utara ya.
dan 11 derajat lintang selatan. Jadi Indonesia yang paling selatan tadi itu ya, ada Pulau Dana tadi, ini berada pada 11 derajat, 15 ya, lintang selatan. Sementara bagian barat, paling barat itu Indonesia berada pada 95 derajat bujur timur ya. Jadi masih masuk ke belahan bumi bagian timur ya, Indonesia itu. Dan yang paling timur juga berada pada 141 derajat bujur timur. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini Indonesia itu kalau misalnya diukur ya, dari ujung utara ini sampai dengan ujung selatan memiliki jarak 17 derajat atau kurang lebih 1889 kilometer ya. Sementara kalau jarak dari batas paling barat sampai ke batas paling timur ya, tadi Pulau Rondo dengan Merauke tadi itu memiliki jarak 46 derajat atau kurang lebih 5.111 kilometer. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bahas tadi tentang letak astronomis, maka kita bahas tentang letak geografis ya. Jadi ini juga penting untuk kita ketahui ya. Kalau letak astronomis tadi itu letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur yang berdampak kepada perubahan atau perbedaan cuaca, perbedaan iklim ya, dan juga perbedaan zona waktu. Sementara kalau letak geografis suatu wilayah ini adalah letak suatu wilayah berdasarkan keadaan alam yang membatasi. Nah, ya. Jadi batas-batas wilayah. Jadi dapat pula dinyatakan bahwa letak geografis suatu daerah adalah posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi nanti akan berbicara tentang sebelah utara, sebelah barat, sebelah timur, sebelah selatan. Berbatasan dengan apa? Nah ini. Ini adalah letak geografis. Indonesia secara geografis ya terletak di antara dua benua. Jadi Indonesia ini secara geografis terletak di antara dua benua. Karena Indonesia ini adalah negara kepulauan ya, yang tidak menjadi satu daratan atau bukan satu daratan dengan benua Asia, tetapi kepulauan tersendiri ya. Walaupun masuk dalam bagian daripada benua Asia, tetapi tidak satu daratan. Maka Indonesia ini berada atau terletak pada dua benua, yaitu adalah benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Kemudian, selain terletak di antara dua benua, Indonesia ini juga terletak di antara dua samudra, yaitu adalah Samudra Pasifik di sebelah timur laut dan juga Samudra Hindia di sebelah barat daya. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita lihat pada peta yang ada di layar ya, perhatikan tanda panah yang berwarna merah ini anak-anakku sekalian. Jadi Indonesia terletak pada di antara dua benua, yaitu adalah benua Asia di sini ya, dan juga benua Australia di sini ya. Nah, ini bisa diperhatikan. Kemudian juga selain terletak di antara dua benua, Indonesia juga terletak di antara dua samudra ya. Di antara dua samudra, yaitu adalah Samudra Pasifik di sebelah sini ya, dan juga Samudra Hindia di sini. Nah, ini. Jadi Indonesia letaknya sangat strategis sekali ya. Maka letak geografis wilayah Indonesia ini jika ditarik garis diagonal antara benua Asia dan benua Australia dan juga benua Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, maka akan terlihat pada posisi silang ya. Ya seperti tanda silang yang ada di di gambar ini ya, ada panahnya ini. Letak geografis yang demikian sangat menguntungkan karena posisi tersebut merupakan persilangan lalu lintas perekonomian dunia. Jadi Australia mau ke Asia ya pasti melewati Indonesia ya, baik udara maupun laut. Begitu juga sebaliknya ya, yang dari Asia mau ke Australia pasti akan melewati baik perairan Indonesia maupun udara dari Indonesia. Nah ini ya, jadi sangat menguntungkan sekali.
Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, kemudian kita akan membahas tentang letak geologis. Ya. Apa itu letak geologis? Letak geologis ini adalah letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan aspek geologi, ya. Yaitu adalah keadaan batuan, ya, dan juga jalur pegunungan. Berdasarkan letak geologisnya, Indonesia ini terletak di antara dua deretan pegunungan muda, kemudian juga terletak pada tiga lempeng benua dan juga dua dangkalan, ya, dua dangkalan. Yang pertama, Indonesia ini terletak pada pertemuan dua deretan pegunungan muda di dunia, yaitu adalah Sirkum Pasifik, ya. Bisa diperhatikan Sirkum Pasifik di sini, ya. Kemudian juga Sirkum Mediterania, ya, atau Alpin Himalaya, ini sebelah barat. Nah, Sirkum Pasifik ini sebelah timur, dia membentang terus, ya, dari arah Filipina, kemudian ke arah Sulawesi Utara, ya, ke arah Sulawesi, ya. Kemudian juga selain itu akan melewati Maluku, dia masih ke selatan lagi, kemudian melalui Nusa Tenggara, ya, Nusa Tenggara. Kemudian juga yang Sirkum Mediterania ini dari arah barat, ya, melewati sebelah selatan dari Pulau Sumatera, terus dia membentang sampai ke sebelah selatan ini Pulau Jawa, dan kemudian bertemu di sini, ya. Jadi di Nusa Tenggara ini bertemu dengan Sirkum Pasifik. Itulah kenapa wilayah-wilayah yang dilalui oleh jalur pegunungan ini relatif banyak pegunungan berapinya, ya. Relatif banyak pegunungan berapi. Dan selain itu juga wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang dilewati oleh Sirkum pegunungan muda ini, mereka adalah wilayah-wilayah yang relatif paling sering eh, terkena gempa, ya. Makanya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian juga Nusa Tenggara, Sulawesi itu adalah eh, pulau-pulau yang paling sering terjadi gempa. Nah, kenapa kok Kalimantan relatif aman? Nah, karena Kalimantan ini dia berada di tengah dan tidak dilalui oleh jalur pegunungan atau Sirkum Mediterania maupun Sirkum Pasifik tadi. Tetapi tentu kalau ada gempa ya kadang juga dampaknya terasa. Dulu ketika kemarin gempa di Palu misalnya, karena Sulawesi ini dekat, ya, dekat, maka dari Kaltim juga masih terasa goncangannya begitu. Nah, anak-anakku sekalian, selain itu juga Indonesia merupakan tempat pertemuan antara tiga lempeng besar, yaitu adalah lempeng Eurasia yang relatif stabil, ya. Lempeng Eurasia, ya, di sini. Kemudian juga ada lempeng Australia yang meliputi dasar Samudra Hindia. Yang ini dia bergerak ke arah utara. Nah, ini lempengnya di sini. Kemudian selain itu juga ada lempeng dasar Samudra Pasifik, ya, di sebelah sini, ya, yang dia juga bergerak ke arah barat. Nah, semuanya bergerak ke Indonesia. Nah, yang stabil itu hanya lempeng Eurasia saja. Sementara yang lempeng Australia ini tadi, ya, mohon maaf, lempeng yang berada di dasar Samudra Hindia ini tadi, dan juga lempeng Pasifik ini tadi dia bergerak, ya. Dia terus bergerak. Nah, sehingga lempeng-lempeng yang bergerak ini tadi bisa juga menyebabkan terjadinya dampak gempa-gempa tektonik, ya. Jadi gempa itu ada gempa vulkanik, ada gempa tektonik, ya. Kalau gempa vulkanik itu adalah gempa yang terjadi karena eh, letusan gunung berapi, sementara kalau gempa tektonik itu terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi, ya, lapisan kulit bumi. Nah, inilah yang kemudian menjadikan sebab kenapa beberapa wilayah di Indonesia sering terjadi gempa, sering terjadi gunung meletus, ya, sering terjadi tsunami, ya, karena Indonesia berada pada posisi jalur pertemuan dua sirkum tadi, Mediterania dan juga Pasifik, dan juga pertemuan antara tiga lempeng, yaitu adalah Eurasia walaupun relatif stabil, dan kemudian juga lempeng Samudra Hindia atau lempeng Australia, dan juga lempeng Samudra Pasifik. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, selain berada pada dua sirkum,
pegunungan muda dan juga 3 eh, lempeng, Indonesia juga terletak di antara 2 bagian besar dangkalan, ya, dangkalan. Dangkalan itu adalah eh, lautan atau perairan, tetapi dia tidak dalam, ya, tidak terlalu dalam, ya. Maka disebut dengan dangkalan, yaitu adalah dangkalan Sunda, ya. Dangkalan Sunda itu berada pada di sini, ya, yang perairan-perairan, ya, yang berada pada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, ya, ini dangkalan Sunda, ya. Maka perairan di sini relatif tidak dalam, ya, relatif tidak dalam. Sementara dangkalan Sahul ini adalah berada pada Indonesia bagian timur, ya, yang juga memisahkan Irian atau Pulau Irian dengan Australia. Riwayatnya dahulu adalah Indonesia bagian barat ini, Kalimantan, Sumatera, Jawa, ini dulu satu daratan dengan Asia, ya, dengan Asia. Tetapi karena terjadi pergeseran dan kemudian juga terjadinya pencairan, ya, es yang ada di kutub, maka kemudian daratan-daratan yang rendah terendam dengan air, gitu. Daratan-daratan yang rendah tadi terendam dengan air, sehingga akibatnya adalah daratan yang rendah tadi karena tertutup dengan air memisahkan daratan yang tinggi dengan daratan yang tinggi lainnya, sehingga Sumatera, Kalimantan, Jawa terpisah, gitu, ya. Tetapi karena lautan di situ dulunya adalah daratan yang terendam, maka lautannya pun juga tidak dalam. Nah, begitu pula dengan Irian tadi atau Papua tadi, ya. Ini dulunya adalah satu daratan dengan Australia, tetapi terpisah dengan sebab yang sama sehingga kemudian kenapa daratan yang ada di situ juga relatif tidak terlalu dalam. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan tentang letak Indonesia baik secara astronomis beserta dengan akibatnya atau dampaknya, kemudian secara geografis beserta dengan dampaknya, dan kemudian juga letak negara Indonesia berdasarkan letak geologis. Semoga anak-anakku sekalian bisa dipahami, ya, sambil diulang-ulang, silahkan dibuka terus. Kemudian juga bisa dipelajari, ya, buku-buku yang ada, referensi-referensi yang ada. Jika ada hal-hal yang nanti perlu didiskusikan atau ditanyakan, silahkan bisa langsung melalui kolom komentar atau juga bisa langsung dengan hubungi Bapak melalui WA, ya. Ini yang dapat Bapak sampaikan, anak-anakku sekalian, semoga tetap dipermudah di dalam usaha belajar, memahami ilmu-ilmu yang insya Allah ini menjadi bekal bagi masa depan anak-anakku yang masih sangat panjang. Tetap semangat, tetap motivasi diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua sehat selalu, ya, dan dijauhkan dari, ya, segala bahaya, termasuk juga dari virus yang saat ini sedang melanda. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.